Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Jackal. Plot cerita film ini diadaptasi dari film The Day of the Jackal yang dirilis pada tahun 1973 dengan beberapa perubahan. Dan film ini dirilis pada tahun 1997, serta disutradarai oleh Michael Keaton Jones. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan langsung saja kita masuk intro. Di awal film, kita akan disuguhkan dengan sebuah fakta bahwa mafia Rusia telah terlibat dalam jaringan kriminal kelas dunia, dengan keuntungan miliaran dolar termasuk operasi besar Amerika Serikat. Dan FBI menjadi salah satu lembaga hukum di Amerika Serikat yang harus memberantas mafia ini. Di sebuah klub, terlihat beberapa mafia Rusia sedang berkumpul dan menikmati hidangan dengan menu ladies dolar kuning. Salah seorang mafia tersebut bernama Gazi Murod. Dan di luar klub, terlihat deputi FBI dan pasukan keamanan Rusia bersiap menyerang ke dalam. Pasukan Rusia tersebut dipimpin oleh seorang mayor perempuan bernama Koslova dari MVD. Gazi yang songong tidak basa-basi, dia langsung mengeluarkan sejumlah uang untuk menyuap pasukan ini. Tentu saja Koslova langsung menolaknya dan mengatakan dia akan menangkap Gazi karena telah melakukan pembunuhan terhadap Mayor Nikolai Semenko. Gazi awalnya merasa santuy karena tidak ada bukti dan saksi atas kejadian itu. Namun, deputi FBI yang bernama Carter mengungkap DNA yang ditemukan di lokasi mengarah kepadanya. Tidak terima dengan penangkapannya, inilah yang terjadi. Gazi Murod akhirnya harus tewas karena melakukan perlawanan. Dalam sebuah pertemuan para pimpinan mafia Rusia yang dipimpin oleh Tarek Murod, yang tiada lain tiada bukan itu adalah kakaknya dari Gazi Murod. Dia menyalahkan rekan adiknya yang tidak melakukan apapun saat adiknya terbunuh. Karena kekecewaan itu, ini yang dia lakukan. Dia merasa FBI dari Amerika telah menabuh genderang perang terhadap mereka, dan mereka siap meladeninya. Tarek Murod lalu bertemu dengan seseorang dan dia adalah The Jackal, yang diperankan oleh Bruce Willis. Jackal rupanya seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional. Dia diminta untuk membunuh seorang pejabat militer Rusia berikut pejabat FBI di Amerika. Untuk pekerjaan yang sangat berisiko ini, Jackal tidak tanggung-tanggung meminta bayaran 70 juta dolar. Kebayang gak tuh dibeliin klub Hui menang berapa anjir? Dia bahkan meminta tidak ada seorang pun yang mengetahui misi ini selain mereka berdua. Jika misi ini bocor, maka Jackal dapat memutuskan kontrak ini dan 50% uang tersebut tetap menjadi miliknya. Di pusat kantor MVD Moskow, terungkap Tarek melakukan sayembara untuk melakukan pembantaian terhadap semua anggota MVD dan FBI. Dan intel mereka menyebut Tarek dan kelompoknya bersembunyi di sebuah hotel Porvoo di kota Helsinki. Anak buahnya yang bernama Victor menjadi penghubung komunikasi ke dunia luar. Ketika Victor sedang keluar dari hotel tersebut, ini yang terjadi. Kemudian di bandara Helsinki, terlihat The Jackal sedang duduk santuy. Saat pria tersebut mengambil minuman, Jackal lalu mengambil paspor Kanada yang terdapat di tas pria tersebut. Jackal lalu mendatangi seorang wanita yang ahli dalam pembuatan dokumen palsu.
Dia lalu melanjutkan perjalanan ke sebuah bank Jennings untuk membuka nomor rekening di bank tersebut. Jekyll kemudian terlihat melakukan komunikasi dengan seorang penjual senjata ilegal. Senjata canggih dan mematikan dengan spesifikasi yang diinginkan Jekyll bernilai $200.000. Dan ia meminta untuk dikirimkan ke Kanada sesuai paspor yang dia curi dari pria sebelumnya. Kemudian kita saksikan Victor yang ditangkap oleh MV di Rusia sedang dilakukan interogasi yang cukup kejam terhadapnya. Dia mengungkap sebuah nama yaitu Jekyll. Deputi FBI mendapat fakta bahwa Jekyll adalah aset dari KGB, sebuah lembaga intelijen Rusia. Tidak ada satu orang pun anggota KGB yang pernah bertemu dengan Jekyll. Koper yang dibawa oleh Victor ternyata milik direktur FBI. Artinya, Jekyll akan beroperasi di Amerika Serikat untuk membunuh direktur FBI yang bernama Donald Brown. Saat sampai di bandara, seorang petugas di sana menanyakan tujuan dia mengunjungi negara ini. Jekyll yang menyamar mengatakan dirinya hanya ingin memancing. Setelah itu, terlihat Jekyll sedang menyemprot sebuah mobil untuk melunturkan lapisan cat yang aslinya. Dia menyelesaikan ini hanya dalam hitungan menit. Di markas FBI Amerika Serikat, Deputi FBI Carter dengan Mayor Koslova dan pimpinan lembaga hukum lainnya sedang membahas untuk mencari sosok sebenarnya dari Jekyll. Mereka lalu merumuskan ada 2 orang anggota KGB yang masih berada di Libya dan di Amerika Serikat. Dan seorang separatis Basque bernama Isabella yang kemungkinan pernah melihat tampang dari Jekyll. Namun untuk menemukan Isabella, mereka mesti mengkorek informasi dari Declan Joseph Mulqueen, seorang sniper dari Irlandia. Dan inilah sosok Declan yang diperankan oleh Richard Gere. Deputi FBI meminta bantuan Declan untuk memberitahu keberadaan Isabella sehingga mereka bisa mendapatkan The Jekyll. Jika kooperatif, Declan akan dipindahkan ke penjara dengan penjagaan minimum dan imbalan amnesti untuk Isabella yang dianggap buronan oleh mereka. Namun Declan menginginkan penawaran lebih agar dirinya dibebaskan dari sini dan menjadi warga negara Irlandia yang bebas. Tentu saja mereka tidak setuju. Ketika mau beranjak pergi, tiba-tiba Declan mengucapkan dirinya pernah bertemu dengan Jekyll. Dan terlihat Jekyll yang datang ke sebuah bengkel untuk perakitan senjata yang terbuat dari titanium sesuai yang dia inginkan. Pria tersebut bernama Ian Lemon. Dia meminta bayaran $40.000 untuk pembuatan senjata ini. Rombongan tim yang membawa Declan sampai di Virginia. Mereka datang ke sebuah rumah untuk bertemu dengan Isabella. Isabel rupanya sosok istri lamanya Declan dan dia juga mengetahui Jekyll. Terungkap di sini, Jekyll dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin tanpa rasa belas kasih. Sebelum pergi, Isabel memberikan sebuah kunci loker yang berisi uang tunai dan paspor untuk Declan. Dalam perjalanan pulang, Declan dan Mayor Koslova mulai menjalin komunikasi berkaitan dengan kepribadian mereka masing-masing. Di markas FBI, beberapa pimpinan di sana terlihat menyepelekan kemampuan Jekyll. Padahal, Declan dan Koslova sudah memperingatkan mereka. Kali ini, Jekyll menyamar sebagai warga negara Argentina. Kemudian, dia melakukan mapping di lokasi yang akan menjadi target tembakannya. Untuk melancarkan misinya, dia bahkan sengaja masuk ke bar khusus gay untuk bertemu seseorang yang bernama Douglas. Lalu, terlihat dia menghancurkan kaca mobil dan mencuri kartu parkir. Dan di kantor FBI, ketika Koslova tertidur, Declan yang baru selesai dari kamar mandi melihat sebuah pistol di laci milik Carter. Declan tidak jadi mengambilnya, lalu Carter datang dan menodongkan senjata. Terlihat bekas luka perang di tubuh Declan. Carter mulai mencium arah perjalanan Jekyll yang menyamar menuju Kanada. Kali ini, dia ke Kanada untuk mengambil senjata pesanannya yang dia pesan melalui aplikasi online sejumlah $200.000. Saat menuju hotelnya, Jekyll merasa dirinya dibuntuti.
Lalu, dia mengirim pesan ke pemasok senjata bahwa ada seorang hacker yang mengetahui pengiriman senjata ini. Tiba di basement hotelnya, cerdasnya Jekyll, dia lalu menyemprotkan air untuk menghilangkan cat mobilnya. Lalu, dia juga menyemprotkan cairan berbahaya di gagang pintu mobil tersebut. Dan selanjutnya, biarkan video yang berbicara. Kemudian, Jekyll melakukan uji coba senjatanya dengan Lemon sebagai perancang stabilizer atau tripod senjata tersebut. Lemon tampak selalu berbicara yang sangat nyorocos yang tidak disukai oleh Jekyll. Dan sekarang, kita lihat percobaan tembakan senjata tersebut. Tidak diduga, Jekyll menodongkan senjata tersebut ke arah Lemon dan menyuruhnya berlari. Get up! Don't be afraid! Lemon pun akhirnya tewas. Anggota FBI akhirnya menemukan mayat Lemon dan rancangan persenjataan itu di bengkelnya. Kali ini, Jekyll menyewa sebuah kapal pesiar pinisi untuk membawa senjatanya itu. Saat berjalan, terlihat dia mengganti bendera dari Kanada menjadi Amerika. Jekyll mendapat informasi dari Terek bahwa Declan terlibat dengan FBI untuk memburunya. Ternyata, Jekyll menyamar dengan perahu lain dalam acara perlombaan perahu di Chicago. Kemudian tim yang sampai di Chicago, mereka membagi dua tim, dan Mayor Koslova bersama Declan menyusuri setiap perahu di sana. Tiba-tiba, Declan menemukan Jekyll dan inilah yang terjadi. Jekyll pun lolos. Declan yang beruntung dia pun selamat. Dia membaca bahasa wajah Jekyll yang tidak terkejut melihatnya. Artinya, dia mengetahui bahwa FBI akan menyergapnya di sini. Dan ada orang dalam FBI yang terlibat. Jekyll kembali datang ke sebuah garasi dan membuka berangkas di sana untuk kembali membawa paspor palsu lainnya. Dan di markas FBI, terungkap duta besar Moskow lah yang berkhianat dan membantu Jekyll. Terlihat Jekyll yang sedang santuy. Koslova dan dua anggota FBI memutuskan untuk memindahkan Isabel ke Washington. Sedangkan Carter dan Declan terlihat berada di sebuah hanggar untuk menikmati kopai. Kemudian Declan melihat sebuah catatan harian milik Dubes Moskow yang ditangkap. Dia melihat sebuah nomor kode akses FBI yang bisa diakses oleh Jekyll. Mereka menyadari Koslova terancam berada di rumah Isabella.
Dan kita lihat saat Koslova dan 2 agen FBI merasakan ada hal yang ganjil. Please don't shoot me. Coming from the back. Let's go! Koslova pun harus tertembak dan dibiarkan oleh Jekyll. Dia hanya mampu bertahan kurang dari 20 menit. Jekyll mengatakan, tidak semua wanita dapat kau lindungi. Dan saat Declan datang, Koslova harus tewas di hadapannya. Kemudian di sebuah kamp militer, semua tim berkumpul untuk mencari cara menemukan Jekyll. Lalu, di sebuah kantor yang langsung berhadapan dengan posisi gedung putih, ternyata dia adalah gay yang ditemui Jekyll di bar. Jekyll menghubunginya bahwa dia akan datang ke rumahnya dan akan bertemu dengannya. Jekyll rupanya sudah berada di garasi dengan senjata itu di mobilnya. Ketika siaran berita, terlihat Jekyll yang menjadi buronan berbahaya. Pria tersebut sadar dia sedang berhadapan dengan penjahat berbahaya, dan ini buktinya. Santuy banget anjir, gila. Lalu, di sebuah acara penting yang hendak dikunjungi oleh Direktur FBI, terlihat Jekyll kali ini menyamar menjadi seorang polisi. Bahkan, mobil merah yang membawa senjata itu telah diparkir di sana. Declan sadar, dalam acara ini bukan hanya Direktur FBI yang hadir, namun dia teringat kata-kata dari Koslova sebelum tewas yang mengatakan tidak semua wanita dapat kau lindungi. Artinya, target dia adalah ibu negara yang akan hadir dalam acara ini. Setelah ibu negara hadir dalam acara tersebut dan terlihat Jekyll yang sedang membaca situasi sebelum aksinya, Declan dan Carter muncul dalam sebuah helikopter militer. Dan Declan tampak diberikan sebuah senjata sniper. Dan inilah senjata Jekyll yang dikendalikan oleh sebuah remote. Declan mencoba mencari keberadaan senjata tersebut dan akan melumpuhkannya. Dia pun terlihat menelepon seseorang untuk datang ke subway. Saat ditemukan posisi senjata tersebut, Declan membidik dengan senjata snipernya. Carter lalu berlari mengamankan ibu negara. Senjata tersebut akhirnya berhasil diledakkan oleh militer Amerika Serikat. Declan sadar Jekyll pasti kabur melalui kereta bawah tanah. Dan sekarang kita lihat aksi pengejaran Jekyll. Jekyll lalu kabur menyusuri lorong kereta. Declan berhasil menembak kakinya. Kembali ke stasiun. Kali ini, Jekyll yang tersudut membunuh polisi di sini dan menyandera seorang perempuan. Declan harus melemparkan senjatanya dan datang Isabella yang ternyata telah ditelepon oleh Declan. Di akhir cerita, Jekyll akhirnya harus tewas di tangan seorang wanita. Guinness in Ireland. I'll ask across. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Jekyll ini?
Totalitas permainan dari Bruce Willis yang sebagai pembunuh bayaran tanpa perasaan, serta akting Richard Gere sebagai mantan anggota AIRA yang menyimpan dendam pribadi ke The Jackal, menjadi nilai tambahan untuk film ini. Bagi saya, film ini cukup memuaskan dari segi thriller actionnya, tanpa harus melihat dari segi ceritanya. Namun, bakal lebih memuaskan lagi jika kalian menontonnya sambil ngopai. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.